Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wush. Wilayah Dao Sekte yang damai, tiba-tiba mulai mendidih seperti wajan minyak saat suara angin bergegas muncul di langit. Setelah itu, para murid Dao Sekte tertegun ketika mereka melihat para tetua muncul di langit secara berurutan. Nama yang dipancarkan dari bibir Ying Huan, seperti kutukan yang memecah keheningan dalam Dao Sek. Huan, suara angin deras lainnya muncul sebelum sosok cantik muncul di langit. Berdasarkan penampilannya, dia tidak lain adalah Ying Xiao. Ketika dia melihat air mata mengalir di wajah Ying Huan, dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan yang terakhir. Apa yang terjadi? Tanya Ying Xiao. Di samping mereka, cahaya menyala terang sebelum Ying Xuanzi muncul. Kemudian, dia terkejut ketika dia melihat perilaku Ying Huan. Segera setelah itu, dia menghela nafas. Selama 3 tahun terakhir, saat Ying Huan tumbuh semakin kuat, sikapnya menjadi semakin seperti gunung es. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun, bahwa dia melihatnya menangis sambil marah pada saat yang sama. Di belakang Ying Xuanzi, banyak tetua lain serta 4 kepala aula mengikuti di belakang. Kemudian, mata mereka semua kaget ketika mereka melihat sikap Ying Huan. Apalagi di sekitar mereka sudah banyak tokoh yang berdiri di langit. Ternyata ada banyak wajah yang dikenal, termasuk Jiang Hao, Pang Tong, dan Wang Yan. Itu Lindong, dia telah kembali. Ying Huan menggigit bibir merahnya dan perlahan-lahan berkata. Hah, semua orang terkejut setelah mendengar ini. Segera, kegembiraan liar muncul di wajah Wang Yan, Pang Tong, dan yang lainnya. Kemudian, mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka dan berkata, Junior Lindong kembali, di mana dia? Tanya Wang Yan. Lindong, Ying Xiao dan Ying Xuanzi keduanya terkejut. Sebuah pemikiran melintas di pikiran Ying Xuanzi, sebelum dia segera memindahi seluruh Dao Sekte. Namun, dia dengan cepat mengerutkan keningnya dan berkata, aku tidak merasakan aura Lindong. Huan, apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Ying Xuanzi. Mustahil, ucap Ying Huan. Ying Huan menggertakkan giginya dan menjawab. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari kamu sekarang. Karena itu, jika dia ingin bersembunyi, tidak mungkin kamu bisa menemukannya. Jawab Ying Huan. Hah, lebih kuat dari ayah, ucap Ying Xiao sambil sedikit terpana. Sementara itu, para tetua Dao Sekte sekitarnya juga saling berhadapan. Lindong sudah pergi selama 3 tahun. Saat itu, dia belum memasuki tahap kehidupan mendalam. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa melampaui Master Sekte hanya dalam 3 tahun, ucap seorang tetua. Mereka semua saling memandang, dan segera tertawa pahit. Setelah semuanya, mereka semua tahu bagaimana perasaan Ying Huan tentang Lindong. Mungkin kali ini, gadis itu terlalu merindukannya. Baiklah, tetap bersembunyi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Ucap Ying Huan. Mata cantik Ying Huan memerah saat dia terus-menerus mengamati pegunungan, sambil menangis dengan marah. Namun, segera setelah itu, dia menutup kedua matanya. Segera, semua orang merasakan suhu di sekitarnya turun. Akhirnya, kepingan salju putih mulai jatuh dari langit ke segala arah, menyelimuti seluruh Sekte Dao. Berdiri di tebing yang jauh, ketika Lindong melihat Dao Sek meletus menjadi kegemparan, dia tertawa getir. Dia tidak pernah berharap indera Ying Huan begitu tajam. Sebelumnya, emosinya hanya goyah sesaat, namun, itu masih terdeteksi olehnya, pikir Lindong. Namun, perasaan di dalam hatinya menjadi semakin rumit ketika dia melihat banyak wajah yang akrab di langit. Meskipun dia ingin melangkah maju, dia merasa seolah-olah setiap langkah beratnya lebih dari 1000 kg, dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Salju. Sementara Lindong sedikit linglung, dia merasakan udara dingin sedingin es mengalir ke arahnya. Setelah itu, kepingan salju jatuh sebelum meleleh di tubuhnya. Berdiri di langit yang jauh, Ying Huan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dengan mendengus dingin, tubuhnya bergerak sebelum dia menghilang. Oh tidak, ucap Lindong yang punya firasat buruk ketika dia melihat kepingan salju mencair di tubuhnya. Kemudian, dia buru-buru berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, langkah kakinya berhenti sesaat kemudian. Itu karena dia melihat, bahwa kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, sebelum sosok memikat muncul dalam sekejap mata. Sosok memikat itu mengenakan gaun putih pucat. Dia memiliki sosok yang sangat indah,
dan rambut panjang berwarna biru es mengalir dari kepalanya. Pada saat ini, air mata mengalir di wajahnya yang cantik. Mata cantiknya yang juga mengandung warna biru dingin, telah memerah saat dia menatap lelaki muda itu, yang tampaknya telah membeku sepenuhnya. Ketika Lindong melihat wajah yang cukup familiar itu, berbagai adegan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, tiba-tiba dilepaskan. Segera, matanya menjadi lembab. Kembali di kota unik iblis, wanita muda ini telah membangkitkan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya yang lain hanya untuk menyelamatkannya. Akibatnya, rambut hitamnya telah membiru. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bukan lawannya, ucap Ying Huan sambil menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah kecilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami, tapi aku tidak ingin melihat kamu mati di tangan mereka. Lagi pula, kalian semua terbiasa dengan hasrat keinginanku, dalam hal itu, izinkan aku untuk bertindak dengan sengaja sekali lagi. Aku tidak mengerti kode persaudaraan antara pria. Jika kamu bersikeras untuk campur tangan, aku akan membuat ayah memukul kamu sampai pingsan dan membawa kamu kembali. Air mata terus jatuh dari mata wanita muda itu. Namun, ada pandangan memohon di matanya. Aku hanya ingin kamu hidup, ucap Ying Huan. Dia telah mengesampingkan harga dirinya yang biasa baginya. Ini semua untuk melindungi orang yang paling dia sayangi. Adegan dari masa lalu ini terus bergejolak di dalam benak Lindong. Mereka tampak sangat akrab, seolah-olah mereka telah terjadi kemarin. Hidung Lindong berkedut-kedut, dan sepertinya ada sesuatu yang menggelinding di dalam hatinya. Ying Huan menatap wajah itu, yang emosinya berubah dengan cepat. Selama 3 tahun ini, ia tampaknya telah kehilangan sedikit berat badannya. Dia bertanya-tanya, seberapa besar penderitaannya selama 3 tahun terakhir. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat sebelum matanya menjadi benar-benar merah. Semua kerinduan yang telah dia tekan selama 3 tahun terakhir, melonjak seperti air mancur pada saat ini. Ketika dia ingat bagaimana dia menolak untuk muncul sebelumnya, kerinduannya berubah menjadi kemarahan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya, sebelum salju berkumpul dan langsung berubah menjadi pedang panjang salju. Jangan bersembunyi. Aku menantang kamu jika kamu terus bersembunyi, ucap Ying Huan. Dia menggertakkan giginya, sementara suaranya yang tinggi dipenuhi dengan kemarahan. Wush! Longsword salju tersentak sebelum langsung merobek ruang. Kemudian, itu menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Lindong menghela nafas tanpa daya setelah dia melihat ini. Namun, dia tidak menghindari pedang itu. Saat pedang panjang itu semakin dekat, kekuatan pada pedang semakin lemah. Akhirnya, pedang itu memang menyerang tubuh Lindong. Namun, itu berubah menjadi kepingan salju dan tersebar begitu mereka melakukan kontak. Setelah kepingan salju itu berserakan, sosok cantik yang marah mengikuti di belakang. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang kecil untuk memukul dada Lindong. Segera setelah itu, tindakannya melambat, sebelum akhirnya menangis. Sementara itu, tangisannya yang tertahan berisi kerinduan dan kekhawatirannya yang pahit, yang terakumulasi selama 3 tahun terakhir, akhirnya sudah tak terbendung lagi dan jebol. Ketika Lindong melihat gadis itu bersandar di pundaknya sambil menangis dengan cara yang memilukan, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin yang sedingin es. Kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan lengannya dan memeluk pinggangnya yang sempit. Ketika dia mendeteksi tindakannya, gadis itu dalam pelukannya, dan menangis semakin keras. Tampaknya dia ingin melampiaskan semua kepahitan dan kesedihan yang telah dia derita selama 3 tahun terakhir. Tangisannya berlanjut untuk waktu yang sangat lama, sebelum mereka berangsur-angsur reda. Setelah itu, batuk lembut terdengar dari jarak yang cukup dekat. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, serta kepala aula dan wakil kepala aula Desolate, Chen Zhen dan Wu Dao, berdiri agak jauh. Di belakang mereka, banyak murid dari Dao Sekte telah membanjiri tempat ini, itu sudah jelas, mereka telah mendengar sesuatu juga. Sementara itu, tampaknya ada suara tangisan yang dikirim dengan samar. Tangisan mereka tampaknya berusaha memberitahu orang lain, bahwa saudara bela diri Lindong telah kembali. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan murid-murid dari Dao Sek. Ying Huan tampaknya juga mendeteksi keributan besar yang terjadi di sekitarnya. Segera, kilatan merah naik di wajahnya, yang biasanya memiliki sedikit emosi. Setelah itu, dia menggigit bibirnya yang merah, mengepalkan tinjunya yang kecil sebelum melayangkannya ke arah Lindong. Baru kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi Ying Xiaoxiao. Yang terakhir buru-buru memeluknya setelah melihat ini.
Sementara itu, dia merasa lega di hatinya. Adiknya sudah sedingin kutub utara selama 3 tahun terakhir, dan sudah lama sejak dia melihat Ying Huan bertindak dengan cara ini. Ketika Lindong melihat wajah-wajah yang akrab, mulutnya menjadi sedikit kering. Hatinya, yang bahkan tidak goyah ketika berhadapan dengan ribuan tentara, jelas-jelas menjadi bingung. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ying Xuanzi dan berkata, "Ying, kepala sekte Ying," ucap Lindong. Kata-katanya menyebabkan tubuh Ying Xuanzi menjadi kaku. Satu kata ekstra membuat perbedaan besar. Berdiri di sampingnya, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan sedikit terkejut. Ying Huan buru-buru berkata, "Lindong, jangan salahkan ayah. Dia memiliki kesulitannya sendiri saat itu," ucap Ying Huan. Lindong tertawa getir. Ekspresinya rumit ketika dia berkata, "Bagaimanapun juga, aku telah mundur dari Dao Sekte saat itu. Oleh karena itu, dengan menerobos masuk tanpa diundang hari ini, aku telah menyinggung kalian," ucap Lindong. "Omong kosong," teriak Wu Dao. Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat wajah merah Wu Dao menatap Lindong, sebelum dia dengan marah berteriak. "Kamu dibawa ke Dao Sekte oleh orang tua ini. Jika kamu ingin meninggalkan sekte kami, kamu harus meminta izin kepada aku. Apa yang kamu ingin lakukan kepada Dao Sekte? Jika semua orang bisa berhenti dengan cara yang sama seperti yang kamu inginkan, apa yang akan diterima sekte kami?" ucap Wu Dao. Meskipun Wu Dao memarahi Lindong, matanya dipenuhi air mata. Saat itu, dia adalah orang yang menemukan Lindong, dan membawanya ke Dao Sek. Selain itu, dia juga melakukan yang terbaik untuk merawat Lindong. Bahkan, setelah dia tahu bahwa Lindong dipaksa oleh Yuan Gate untuk meninggalkan sekte waktu itu di Unique Devil City, dia sangat marah, sehingga dia ingin langsung menuju ke Yuan Gate untuk meminta penjelasan. Untungnya, seseorang akhirnya menghentikannya. Lindong terdiam. Dia berhutang budi kepada Wu Dao, dan dia selalu menghormati Wu Dao. Namun, wilayah Suan Timur berbeda dari wilayah iblis. Mentalitas sekte sangat lazim di sini, dan begitu seseorang memasuki sebuah sekte, itu setara dengan bergabung dengan sebuah keluarga. Oleh karena itu, merupakan pelanggaran yang sangat serius untuk keluar dari sekte seseorang. "Martial Junior Lindong, para murid Dao Sekte telah mengantisipasi kamu kembali," ucap Wang Yan sambil menghela nafas pelan. "Martial Junior Lindong," ucap Pang Tong. Dari jarak yang cukup dekat, Pang Tong memiliki ekspresi serius. Sementara itu, matanya mengandung semburat bersemangat yang sulit disembunyikan saat ia berkata, "Kamu harus menyadari situasi saat ini di wilayah Suan Timur. Selain itu, kamu juga harus tahu kesulitan yang dihadapi Dao Sek kami saat ini. Aku, Pang Tong, mungkin tidak terlalu berpengetahuan, tapi aku tahu bahwa junior bela diri Lindong tidak akan meninggalkan saudara-saudaranya sesama bela diri di Dao Sek. Sama seperti bagaimana kamu tidak meninggalkan kami waktu itu di Unique Devil City. Selama setahun terakhir, banyak saudara bela diri dari sekte Dao kita telah meninggal di tangan gerbang Yuan. Jika bukan karena adik perempuan senior Huan, Dao Sek kita mungkin sudah musnah. Karenanya, Dao Sek kita tidak akan pernah memaafkan Yuan Gate. Oleh karena itu, aku berharap junior bela diri Lindong dapat mengulangi kalimat yang kamu katakan pada saat itu," ucap Pang Tong, dan suara Pang Tong berhenti sebelum dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah. Sementara itu, ada air mata mengalir di wajahnya yang kasar. "Martial Junior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kami," ucap Pang Tong. Bang bang bang. Berada di belakangnya, sekelompok murid-murid Dao Sekte semua berlutut. Di antara lautan manusia yang bergulir, setiap wajah dipenuhi dengan kebencian terhadap gerbang Yuan, serta ekspresi penuh harapan. "Saudara bela diri Lindong, tolong perkuat Dao Sekte kami. Saudara bela diri Lindong, tolong perkuat Dao Sekte kami." Suara-suara gemuruh yang rendah dan dalam bergema di langit. Sementara itu, emosi yang tidak dikenal itu bertabrakan berat dengan jantung Lindong. Pada saat ini, sakit hati besar akhirnya mengenai dadanya, menyebabkan matanya memerah tanpa sadar. "Perkuat sekte Dao kita! Perkuat sekte Dao kita! Perkuat sekte Dao kita!" Raungan rendah dan dalam terus gemuruh berkumpul bersama, sebelum mereka menggelegar melintasi seluruh pegunungan. Pada saat ini, sepertinya gunung-gunung bergetar. Mata Lindong memerah saat dia menatap lautan orang-orang di depannya. Setiap wajah mereka memerah, berkat emosi di dalam hati mereka. Namun, tatapan yang dilemparkan ke arahnya, diajukan dengan kepercayaan dan harapan fanatik yang sangat dekat. Selama setahun terakhir, Yuan Gate telah mengobarkan api peperangan. Oleh karena itu, api perang telah mengepung seluruh wilayah Suan Timur.
Selain itu, Dao Sekte adalah yang pertama dipukul, dan Yuan Gate telah menyerang mereka berkali-kali. Jika bukan karena kekuatan Ying Huan telah melonjak, ada kemungkinan bahwa Dao Sekte akan menjadi puing-puing, sementara murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya akan binasa bersama dengan Sekte. Meskipun demikian, meskipun mereka berada dalam situasi yang berbahaya, tidak ada dari mereka yang menyerah. Itu karena masih ada harapan di hati mereka. Kembali saat waktu berada di daerah iblis unik, para murid Dao Sekte juga disembelih dengan menyedihkan. Namun, sosok itu akhirnya muncul dan membalikkan keadaan. Meskipun situasi mereka saat ini beberapa kali lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya, sosok itu sudah menguasai hati mereka. Tanpa sadar, ia hampir menjadi dewa. Faktanya, mereka percaya bahwa selama dia kembali, mereka akan dapat mengatasi situasi apapun, terlepas dari betapa putus asanya mereka. Mata Ying Xiao memerah saat dia menatap adegan ini. Kemudian, dia tanpa sadar menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya selama setahun terakhir, di mana dia melihat murid-murid Dao Sekte bertindak dengan cara yang begitu bersemangat. Lindong, kembalilah. Semua saudara bela diri kamu dari Dao Sekte benar-benar membutuhkan kamu. Ying Xiao berkata dengan lembut. Mata cantik Ying Huan menatap Lindong, yang matanya saat ini merah, dan tubuhnya gemetar dengan lembut. Segera, dia menyadari, bahwa emosi dengan di dalam hatinya dengan Lindong juga gelombang. Lindong, kembalilah. Chen Zhen menghela nafas lembut sebelum berkata. Martial Senior Lindong, kami telah menunggu kamu untuk kembali, dan untuk memimpin kita untuk menyerang gerbang Yuan. Tak terhitung murid Sekte Dao berteriak secara serempak. Mata mereka semua dipenuhi dengan harapan dan antisipasi yang besar. Huff. Lindong menghirup napas dalam-dalam dari udara yang dingin, saat ia menekan ombak yang bergolak di dalam hatinya. Ketika dia melihat pada sepasang mata yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah beberapa saat kemudian sebelum sebuah senyum akhirnya muncul di sudut bibirnya. Tuan Sekte, boleh aku tahu jika Dao Sekte masih akan menerima murid yang nakal seperti aku? Lindong menatap Ying Xuanzi, sebelum dia bertanya dengan suara lambat dan serak. Segera, kegembiraan liar melonjak keluar dari mata setiap murid Dao Sekte. Segera setelah itu, air mata panas mengalir dari banyak mata mereka. Saudara bela diri Lindong telah kembali. Baiklah, baiklah. Itu selama kamu tidak menyimpan dendam terhadapku, jawab Ying Xuanzi. Pada saat ini, terlepas dari status Ying Xuanzi dan ketabahan mentalnya, mata tuanya mulai memerah. Kemudian, dia bergegas berteriak dengan suara serak. Setelah Lindong kembali ke sekte Dao-nya, tidak diragukan lagi akan meremajakan seluruh sekte mereka. Martial Senior Lindong, murid yang tak terhitung jumlahnya dari Dao Sekte meletus dalam perayaan setelah suara Ying Xuanzi terdengar. Setelah itu, mereka menyerbu dan mengangkat Lindong ke udara. Selanjutnya, banyak sorakan gembira yang tak terbandingkan terdengar saat Lindong dilemparkan ke udara. Dari jarak yang cukup dekat, ketika Ying Yuanzi melihat adegan ini, dia menghela nafas dan berkata, "Tiba-tiba saja, aku benar-benar menyesali keputusan aku pada saat itu," ucap Ying Xuanzi. Tiba-tiba, sepertinya dia telah menua secara signifikan. Bertahun-tahun, ia mencoba untuk melindungi Dao Sekte dan menjaga murid-murid kecilnya yang tak terhitung jumlahnya, yang ia anggap sebagai anak-anaknya. Karena itu, dia telah berkorban terlalu banyak untuk mereka. Namun, kalau dipikir-pikir, sepertinya dia seharusnya tidak bertindak dengan hati-hati. "Ayah, kamu tidak bersalah. Tak satu pun dari kami yang menyalahkan kamu," ucap Ying Xiao. Ying Xiao merasakan sakit hati ketika melihat perilakunya. Segera, dia dengan lembut menarik telapak tangannya yang tua, sebelum dia dengan lembut menghiburnya. Berada di sampingnya, tangan halus dan lemnat yang lain seperti ragu-ragu sejenak. Setelah itu, tangan itu diulurkan dan memegang tangan Ying Xuanzi lainnya. Ini menyebabkan Ying Xuanzi terkejut. Dia menoleh dan melihat Ying Huan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Meskipun dia terus diam, wajahnya yang hanya menunjukkan ekspresi dingin terhadapnya selama 3 tahun, sekali lagi mendapatkan sedikit kehangatan. Pada saat ini, air mata akhirnya bergulir di wajah Ying Xuanzi. Putri bungsunya akhirnya memaafkannya. Di puncak gunung di luar Dao Sekte, cermin yang ditempa dari Yuan Power telah mencerminkan situasi apa yang terjadi di dalam Dao Sekte. Bahkan, sepertinya sorak-sorai di dalam sekte bisa didengar dari sini juga. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, dan yang lainnya menatap pemandangan yang dipantulkan oleh cermin tersebut. Meskipun mereka tidak tahu hubungan yang tepat antara Lindong dan faksi itu, emosi tulus yang dipancarkan dari semua orang masih bisa dideteksi oleh mereka. Karena itu, semua orang akhirnya mendesah secara emosional.
Martin kecil memandangi cermin sebelum dia mendesah pelan di dalam hatinya. Dia tahu bagaimana perasaan Lindong tentang Dao Sekte, walau bagaimanapun juga, sekte itu memang layak menjadi perhatian Lindong. Berapa lama lagi kamu akan menangis, ucap Martin kecil. Martin kecil menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Lalu, dia memandangi Anran yang bermata merah, yang terus-menerus menangis saat dia menatap cermin. Bahkan, lengan bajunya pun basah. Itu bukan urusanmu, balas Anran. Hidung Anran sedikit merah. Sementara itu, dia masih terisak-isak saat dia berbicara. Martial Senior Lindong telah kembali. Saudara-saudara bela diri kita di Dao Sekte semua telah menunggunya. Kami selalu percaya bahwa ia pada akhirnya akan kembali, ucap Anran. Meskipun bagus untuk memiliki keyakinan, kamu tidak harus menaruh semua harapan kamu pada orang lain. Jika kamu tidak bekerja keras dan berlatih, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Martin kecil berkata dengan suara lemah. Anran membelalakkan matanya yang besar dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, yang benar-benar merusak moodnya. Sambil menggertakkan giginya, dia membalas. Omong kosong. Setiap murid Dao Sek telah berlatih keras dan bekerja keras untuk menilai kami, semua tidak ada yang malas. Balas Anran. Martin kecil meliriknya, tetapi tidak berbicara. Sikapnya yang malas menyebabkan Anran menggertakkan giginya dengan marah. Mengapa kamu begitu menjijikan? Mengapa seseorang yang hebat seperti bela diri senior Lindong, memiliki saudara yang menjijikkan sepertimu? Ucap Anran. Menjijikkan, gumam Martin kecil terkejut. Dalam hatinya, dia ingin tertawa. Namun, segera setelah itu, wajahnya yang tampan tiba-tiba menjadi ganas sebelum dia berkata. Siapa yang kamu maksud menjijikan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ucap Martin kecil. Anran menjerit ketakutan setelah melihat ekspresi menakutkan di wajah Little Marten. Segera, dia bergegas dan melarikan diri ke belakang sesepuh Xia. Setelah itu, dia menjulurkan kepalanya yang kecil sebelum memelototi Little Marten. Marten kecil tanpa sadar tertawa ketika melihat ini. Pada saat yang sama, berdiri di sampingnya, Flame kecil membungkuk lebih dekat sebelum dia menyeringai dan berkata, Kakak kedua, sepertinya kamu menikmati bermain-main dengan gadis kecil ini, ucap api kecil. Martin kecil terkejut. Dia segera batuk pelan sebelum dia menendang ke depan. Harimau bodoh, omong kosong apa yang kamu ucapkan, ucap Martin kecil jengkel. Flame kecil tertawa. Ada emosi yang tidak dikenal di dalam tawanya. Sorak-sorai dan perayaan dalam Dao Sekte berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mulai mereda. Berbagai kepala aula juga tersenyum dan menginstruksikan orang-orang kecil yang enggan untuk kembali ke pelatihan mereka. Ketika Lindong melihat pakaiannya yang berantakan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini agak terlalu bersemangat. Meskipun demikian, sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan sensasi yang mengharukan. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ying Huan. Suara lembut terdengar di depan Lindong. Namun, suara itu sepertinya mengandung sedikit jejak udara dingin yang tidak pernah bisa dihapus. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Huan berdiri di depannya. Ketika dia melihat rambutnya yang biru dan dingin, hatinya mulai terasa sakit. Namun, dia masih mempertahankan senyum sebelum dia mengangguk. Lindong, karena kamu telah kembali ke Dao Sekte, mengapa kamu tidak menjadi tetua? Tanya Ying Xuanzi. Setelah Ying Xuanzi memulihkan semangatnya, ia memimpin kerumunan sebelum dia bertanya sambil tertawa. Mengingat penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan kalau Lindong benar-benar telah berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Ying Huan sebelumnya memang benar. Sampai sekarang, Lindong lebih kuat dari dia sang Master Sekte. Tidak apa-apa, biarkan aku menjadi murid Aula Desolate saja. Aku cukup suka posisi itu, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar tertarik pada posisi yang tertua. Namun, dia melewatkan hari-hari ketika dia berlatih di Aula Desolate. Kalau begitu, Aula Desolateku pasti akan menjadi aula nomor 1. Aku ingin melihat siapa yang berani bertarung dengan kami untuk posisi itu, ucap Wu Dao sambil melirik ketiga kepala aula lainnya dengan cara yang senang dan tertawa. Tiga kepala aula yang tersisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Bagaimana mungkin seseorang melanggar aturan seperti ini? Tidak apa-apa, aku adalah murid Sky Hall. Karena itu, bahkan jika dia pergi ke Desolate Hall, Sky Hall kita tidak punya alasan untuk takut, ucap Ying Huan sambil tertawa. Senyum langka itu mengeluarkan sensasi menyegarkan yang dingin, yang mirip dengan sensasi yang dirasakan seketika gunung es mencair. Itu menyebabkan seseorang secara tidak sadar tertarik padanya. Meskipun gadis ini menjadi semakin cantik,
dan sekarang terlihat lebih anggun dari sebelumnya. Kebanggaan yang terkubur jauh di dalam tulangnya persis sama dengan 3 tahun yang lalu. Oh iya Master Sekte, aku masih punya beberapa teman dan bawahan di luar. Bisakah kamu membuka formasi dan membiarkan mereka masuk? Ketika Lindong ingat bahwa Little Marten dan sisanya masih menunggu di luar, ia dengan cepat bertanya. Ya, tentu saja, jawab Ying Xuanzi sambil mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum formasi yang menjaga Dao Sek bergetar. Kemudian, secara bertahap menghilang. Beberapa saat setelah formasi menghilang, banyak suara angin deras muncul dari jarak dekat. Setelah itu, awan hitam bergegas mendekat. Aura menakutkan dan ganas mereka melonjak ke langit. Aura ganas ini yang tiba-tiba muncul, segera, itu menyebabkan wajah murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Awalnya mereka berpikiran, bahwa Yuan Gate telah menyerang mereka sekali lagi. Namun, kecemasan mereka dengan cepat mereda setelah Ying Xuanzi mengirim beberapa orang untuk menenangkan mereka. Hanya setelah mereka menyadari, bahwa itu adalah sekelompok pria yang dibawa kembali oleh senior bela diri Lindong, rasa kecemasan mereka berubah menjadi rasa ingin tahu. Awan hitam menyapu. Setelah itu, mereka mendarat di platform pelatihan yang luas di Dao Sek. Ribuan tentara Tiger Devouring Army lapis baja hitam berdiri seperti patung, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, napas mereka sangat serempak. Bahkan, aura dan kebrutalan mereka bahkan menyebabkan ekspresi Ying Xuanzi berubah. Setelah semua itu, meskipun murid-murid Dao Sekte telah mengalami banyak perkelahian pahit selama setahun terakhir, mereka masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tentara Devouring Harimau ini, yang tentaranya telah naik dari tumpukan mayat. Setelah Tiger Devouring Army muncul, beberapa tokoh melompat ke arah tebing gunung tempat Lindong berada. Setelah itu, mereka semua mengungkapkan diri. Bahkan dengan ketabahan mental Ying Xuanzi, syok masih melonjak ke matanya ketika Little Marten, tetua pertama Zuli, Liu Qing dan yang lainnya muncul. Pertama-tama, ia adalah seorang ahli panggung Samsara Ulung. Selain itu, kekuatannya juga telah meningkat selama 3 tahun terakhir, dan dia bahkan secara samar-samar memahami reinkarnasi Will. Namun, riak-riak yang dipancarkan oleh mereka bertujuh jauh lebih kuat darinya. Dengan kata lain, selain Little Flame, ketujuh dari mereka adalah ahli panggung samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Berada di sampingnya, sedikit kejutan juga melintas di mata biru dingin Ying Huan ketika dia melihat Little Marten dan yang lainnya. Ying Xuanzi dan yang lainnya berbalik untuk saling berhadapan. Meskipun mereka terkejut, sukacita yang luar biasa juga melonjak ke dalam hati mereka, itu sudah jelas, Lindong telah kembali dengan sangat siap. Orang ini, hanya dalam 3 tahun, kekuatannya tidak hanya melonjak, tetapi dia tidak lagi sendirian, bahkan di sampingnya, berdiri barisan mengerikan, yang bahkan bisa membalik seluruh wilayah Xuan Timur. Ucap Ying Xuanzi pelan. Pada saat ini, Ying Xuanzi dan yang lainnya perlahan-lahan menenangkan diri. Kemudian, mereka memandang Lindong dengan ekspresi rumit di mata mereka. Sepertinya para murid dari Sekte Dao tidak salah. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk ditangani begitu senior bela diri Lindong kembali. Persis sama dengan sebelumnya. Kembali ke waktu itu saat berada di daerah iblis unik, pria itu muncul di saat-saat terakhir, sebelum dia membalikkan situasinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.